Kalau menurut saya, jadi zaman dulu, zaman dulu ini memang pemandian untuk para putri-putri. Waktu kesini tuh biasanya kan untuk di sini kan untuk panujan ya Pak, untuk mandi. Nah, ini pintu masuk menuju ke Petirtan Watu Gede. Agak menurun, tapi pemandangannya asik. Bersih juga. Petirtan Watu Gede yang terletak di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pertama kali ditemukan oleh arkeolog Belanda pada tahun 1925. Petirtan ini merupakan tempat pemandian raja dan para putri raja di zaman Kerajaan Singosari antara tahun 1222 hingga 1292. Kededes juga disebutkan pernah mandi di Petirtan Watu Gede. Itu penampakan Petirtan Watu Gede dari atas. Lihat juga beberapa pengunjung untuk melihat langsung dari dekat. Petirtan Watu Gede terletak 200 meter di sebelah timur stasiun kereta api Singosari. Kawasan Petirtan ini memiliki suasana yang teduh dan indah dipandang mata. Letaknya di lereng pegunungan, di mana banyak ditemukan sumber mata air, membuat udara di sekitar Petirtan masih asri dan sejuk, nyaman untuk siapapun yang berkunjung ke sana. Dahulu kala, setelah raja atau putri-putri kerajaan Singosari selesai mandi, mereka menuju Candi Sumberawan yang berada di sebelah barat Petirtan. Di sana, keluarga kerajaan melakukan sembahyang. Keunikan Petirtan Watu Gede ialah keluarnya air jernih dari mulut arca. Air tersebut mengalir tiada henti hingga saat ini. Kalau menurut saya, jadi zaman dulu, zaman dulu ini memang pemandian untuk para putri-putri di luar apa ya, kayak putri Kededes, putri itu di luar itu. Tapi putri-putri kalau sekarang itu mungkin anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Camat gitu-gitu. Jadi mereka di sini tempat mandinya untuk sebelumnya belajar. Sebelum belajar sebenarnya ada guru, satu resi pada zaman dulu itu, satu resi itu di sini itu ada namanya Juru kunci. Biru apa gitu. Jadi beliaunya itu pakai warna biru, pakai mahkota biru itu. Putri-putrinya banyak, mereka ya kayak mungkin kalau cerita ya sambil bercanda, sambil gurau gitu. Jadi sebelum beli
mereka belajar, nah di sini ada satu resi yang nanti itu ngajarin mereka untuk keputrian. Jadi Keputrian. wanita itu harus seperti ini, Ah, tata cara wanita itu harus seperti ini. ah. Tapi khusus putri ya kemadian ini. Khusus putri. Waktu kesini tuh biasanya kan untuk di sini kan untuk panucan ya Pak, untuk mandi. Jadi panucan ini kalau di Jawa itu namanya ini di rogo kan katanya. Jadi untuk pembersihan rogo yang istilah yang aura-aura yang negatif dibuang dan itu kan dinetralisir di sini kan katanya. Dan itu untuk biar kita itu berjalan atau kita cari sesuatu whisky. Memang ini kan cuma pelantara. Semua yang Bapak menggunakan Gusti ini bukan cuma itu. Pak Sugeng sering ke sini? Saya nggak sering, tapi ya saya apa ya? Ya remen, maksudnya enak aja kalau di sini. Nyaman, Pak. Nyaman, dingin, bisa untuk ya mengobati untuk permasalahan-permasalahan yang tidak jadi bisa dinetralisirkan di sini. Petirtan Watu Gede terdiri dari satu kolam yang panjangnya sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 3 meter. Di kolam tersebut ada pancuran berbentuk arca yang bentuknya tidak lagi sempurna. Dilihat dari gaya bangunannya, Petirtan Watu Gede mengingatkan dengan beberapa tempat di Bali. Seandainya kawasan Petirtan terawat, pengunjung bisa melihat 4-6 arca yang berfungsi sebagai pancuran. Seperti yang terlihat ketika saya berkunjung ke Petirtan Watu Gede, nampak beberapa pengunjung yang melihat dan menikmati suasana Petirtan Watu Gede. Di antaranya ada Pak Sugeng dan Bu Viva yang merasakan bagaimana nyamannya berada di Petirtan Watu Gede. Nah, saat ini saya berada di Petirtan Watu Gede yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, nilai budaya yang tinggi. Tapi apa dan bagaimana Petirtan Watu Gede? Selengkapnya nanti akan disampaikan Pak Agus dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Pak Agus, tentang Petirtan Watu Gede itu seperti apa sih, Pak? Begini Pak, selamat siang sebelumnya, Rahayu. Sebenarnya dulu ini disebut Petirtan Watu Gede ya. Disebut Petirtan Watu Gede itu karena pada waktu ditemukan itu berada di desa Watu Gede. Desa Watu Gede. Ya, maka situs ini diberi nama berdasarkan dari desa atau nama desanya, Desa Watu Gede, seperti itu. Tapi kalau menurut sejarah yang ada, yang pernah saya baca, ya, juga tentang pengalaman-pengalaman yang ada, bahwa di sini itu dulu disebut Taman Boboji. Taman Boboji itu berasal kata dari bentuk bangunan ini yang tadi itu diperlihatkan batu bata itu ya, batu bata yang asli itu ya, itu disebut bangunan beji ya. Bangunan beji itu artinya adalah tempat suci, berarti Boboji, Taman Boboji di sini dulu adalah suatu tempat untuk bersuci. Kata-kata bersuci itu berarti masih ada hubungan dengan air atau turta atau air suci. Nah, di situ sehingga dulu adat dari budaya leluhur kita, seorang putri itu wajib disucikan. Ya,
Disucikan itu dalam artian bahwa seorang putri itu sebelum menikah dia harus disucikan, dijaga, untuk bisa menyambung rasa kepada para leluhurnya supaya mereka mendapatkan berkah ilmu dari para leluhur, dan dia diberi tata cara untuk siraman adat atau supaya menyatu dengan alam, supaya bisa membuka berkah-berkahnya alam. Nah, di situ sehingga kata-kata suci itu identik dengan doa. Jadi di situ ada doa mantra yang harus dibaca bagi seorang putri. Nah, disitulah sehingga pada dasarnya orientasinya itu adalah pengertian untuk berdoa dari para leluhur kita itu bukan hanya sekedar berdoa, tapi dia harus istilahnya apa, ngerti unggah-ungguh opo sing diunggahno, opo sing diungguhno. Nah, di situ sehingga tata cara pengertian doa mereka itu minta restu, pangestu atau minta petunjuk dari para leluhur, ya, untuk bisa membuka berkahnya alam. Dengan mantra-mantra suci itu adalah dengan atas nama Tuhan. Dengan atas nama Tuhan, jadi dia itu minta petunjuk ilmu dari leluhurnya. Nah, ini sehingga itu diterangkan di dalam orang Jawa dulu kan ada ya kata-kata itu, lek duwe anak wedok koyo mancik bojo engri, koyo ancik-ancik bojo engri. Nah, itu dalam arti itu kita memiliki seorang putri itu memang sangat sangat hati-hati. Nah, disitulah sehingga mereka itu dipingit tidak boleh keluar sebelum menikah, dan menikah pun itu kalau keluar itu dijaga, itu adalah adat, jadi budaya dari leluhur kita. Jadi nggak bisa seorang putri bertemu seenaknya dengan seorang laki-laki, nggak bisa. Ada tatanannya Pak ya? Ya, Ada aturannya. harus ada aturan. Jadi nggak bisa, dan itu pun nggak sembarang orang bisa bertemu. Kenapa? Ya mungkin bisa bertemu itu pun kalau bertamu ya, misalkan orang tua dengan orang tua bertamu. Nah, ini dia punya anak putri ini yang memberikan minuman atau pasugatan itu seorang putri itu pun tata caranya harus pakai, ada istilahnya di sini disebut wani ditoto. Jadi seperti itu. Nah, ada aturan-aturan, itu nggak sembarangan. Nah, disitulah sehingga kalau ada pengertian yang miring di dalam leluhur kita, saya nggak setuju. Kenapa? Ada putri Genedes waktu mandi diinceng, ngawur, nggak bisa. Ya, di situ terus pertemuan di sini, ketemuan di sini dengan Kenaro, ngawur, nggak bisa. Itu nggak bisa seperti itu. Itu ada sejarahnya. Nah, ada tata caranya, nggak bisa. Memang semua perjodohan itu sudah diatur oleh leluhurnya, tapi itu pun ada ada prosesnya. Prosesnya itu alam yang proses. Nah, begitu. Bagus. Untuk sejarah Patirtan Watu Gede sendiri, ini ditemukan sudah dalam kondisi seperti kolam pada tahun berapa nih Pak? Tadi di atas tadi ada gambarnya ya, foto ya. Nah, pada waktu foto itu diambil pada tahun 1937 pada waktu zaman Belanda ya. Waktu penggalian dulu diterangkan di sini digali pada tahun 1931 ya, pada waktu itu Dinas Kolonial Hindia Belanda yang menggali, sehingga diberi nama Patirtan Watu Gede ya, begitu. Nah, kita bicara masalah sejarah itu kan tidak cukup di situ. Kenapa kita itu belajar sejarah? Nah, supaya kita bisa mengenal lebih dalam tentang sifat atau budaya dari para leluhur kita. Kenapa situs atau candi atau arca itu dibikin oleh leluhur kita? Itu ada apa? Nggak syukur bikin, itu ada makna, ada maksudnya. Nah, disitulah sehingga saya yakin bahwa candi atau situs seperti ini atau arca itu dibangun itu supaya dia itu bisa menuliskan ilmu-ilmu yang ada di dalam dirinya, dilukiskan melalui
pahatan-pahatan melalui arca atau melalui candi atau melalui situs. Nah, di situ sehingga siapa saja nanti yang bisa membaca situs atau candi atau arca ini, dia akan paham tentang ilmu-ilmu dari leluhur kita. Itu cara leluhur kita menuliskan ilmunya itu di situ. Nah, itu tergantung diri kita bisa apa enggak, ya kan? Nah, tergantung dari kemauan atau kemampuan kita. Kemauan kita untuk belajar itu standarnya, porsinya tuh seperti apa. Kalau hanya sekedar tahu-tahu aja ya hanya sekedar tahu, jadi nggak paham tentang leluhur kita. Jadi saya yakin itu tidak ada masih belum bisa menyampai ke hidup atau ilmu yang ada di dalam leluhurnya. Jadi leluhurnya tidak ada ilmu yang ada di situ. Jadi setiap manusia itu sudah ada porsinya. Nah, di situ diterangkan di sini itu pada waktu Putri Kendedes disucikan. Putri Kendedes itu adalah anak seorang raja, ya, Raja Tumapel. Dan pada waktu Raja Tumapel ini saya tidak pernah menjumpai kapan berdirinya Tumapel. Belum ada. Keterangannya belum ada, Pak. Keterangannya belum ada. Sejarahnya kapan Tumapel itu berdiri. Karena yang dituliskan di dalam sejarah ini itu yang menuliskan juga orang Belanda, ya. Sebatas Singosari. Singosari tahun 1222. Nah, sebatas itu, ya kan. Seperti candi ditemukan oleh kolonial Hindia Belanda pada waktu gubernurnya di Malang itu bernama Nicholas Anderhat, seperti itu aja. Tapi kan tidak tahu fungsinya untuk apa. Loh, terus relung-relung ini fungsinya apa? Maksudnya apa? Ini nggak ada itu keterangan seperti itu, sejarah nggak bisa menuliskan. Itu hanya rasa yang bisa paham itu. Jadi sama, walaupun arca itu bentuknya seperti ini, ya Pak, semua orang tahu bahwa arca Dwarapala itu adalah pintu gerbang, penjaga pintu. Kabeh weruh. Sebatas itu. Nah, tapi seharusnya kalau dikupas itu ilmu sebenarnya tentang rasa bakti dan rasa pengabdian. Jadi Dwarapala itu adalah penggambaran tentang rasa pengabdian kepada Ibu Pertiwi. Nah, itu bisa nanti diterangkan ya mengenai Dwarapala. Terus mengenai tentang ini, di sini dulu Putri Kendedes itu adalah eranya itu masa Tumapel, kerajaan Tumapel. Di mana kerajaan Tumapel ini berdirinya itu kita tidak paham, tidak ada yang menuliskan ya. Cuman pernah dituliskan itu di dalam sejarah Malang Raya, Malang ya, sebatas tentang yang dikatakan di dalam sejarah ya, yang dituliskan di dalam sejarah itu yang tertua itu adalah kerajaan Kanjuruhan sekitar tahun 725 yang pada waktu itu berdiri, itu didirikan itu oleh Limwa atau bergelar Gajayana, itu adalah rajanya. Limwa itu adalah anak dari Putri Sima dan Sisingakartikeya, itu adalah kerajaan Holling atau Kalingga. Kerajaan Holling dan Kalingga ini sekitar tahun 635 atau 630-an, abad ke-6. Nah, di situ sehingga kerajaan Holling itu ada dua, di mana yang satu di Jepara pada waktu dipimpin oleh Ratu Sima, yang satu di Kediri. Nah, setelah menikah maka Ratu Sima diboyong ke Kediri. Di situ sehingga kerajaan Holling atau Kalingga itu ada di Kediri. Tepatnya itu adalah di desa Kepung. Dulu itu namanya Kopo, Cina. Ya. Jadi Sisingakartikeya itu Cina, kerajaan Holling itu Cina, Kalingga. Gitu. Jadi semua dulu kerajaan-kerajaan itu adalah dari bangsa Cina. Nah, di situ sama Kendedes itu juga Cina, Kenangro itu Cina. Nah, tapi kadang di dalam sejarah juga dipelesetkan. Maaf, Kendedes di dalam sejarah itu diyakini adalah anak seorang resi. Padahal nggak resi. Kan dia namanya Empu Purwa. Apakah empu itu harus resi? Tidak. Empu itu adalah sebutan seorang ahli.
seorang ahli yang ahli mengobati atau ahli menulis seperti Empu Prapanca itu adalah empu. Bukan berarti resi, sama ahli membuat pusaka itu Empu Gandring. Nah, itu. Jadi ahli untuk memberikan fatwa atau keterangan-keterangan itu adalah seorang empu palot atau empu palayat. Ada itu empu ada, terus ada yang ahli untuk membuat arca atau lukisan-lukisan bangunan-bangunan seperti relief-relief yang ada di candi. Itu ada, itu namanya Empu Sindok. Nah, Empu Sindok itu bukan seorang resi dan bukan raja, itu seorang ahli. Nah, itu. Jadi kita harus paham itu. Jadi bukan seorang resi ya, gitu. Nah, itu masalah Empu Purba. Itu sebenarnya Raja Tumapel yang bernama Sri Maharaja Jayamarta. Ya. Nah, di mana dia memiliki anak putri. Ya, semua anaknya itu putri. Yang mana pada waktu itu kerajaan Tumapel, bukan Singosari. Masih Tumapel ya? Iya, kerajaan Tumapel. Sebenarnya kerajaan ini harusnya namanya Tumapel, bukan Singosari. Kenapa? Karena di dalam kitab Perjanjian Mulo Marungung itu diterangkan bahwa yang diakui itu adalah ring Tumapel, nggak ada ring Singosari kok. Ring Tumapel, ring Pamota, nggak ada di sana. Pak Agus, kalau ada yang mengatakan Singosari itu sebenarnya satu wilayah tertentu atau alun-alun? Itu tergantung dari pengertian kita. Jadi saya nggak bisa menyalahkan mereka, itu hak mereka. Ya. Karena ada yang ditulis di dalam sejarah itu di dalam buku ya, buku itu bagaimana asal usulnya kita juga nggak paham ya, tapi disahkan oleh kalayak banyak atau orang atau pemerintah atau negara, monggo, ya kan. Tapi kan tetap orientasinya kita, komitmennya itu tujuan. Saya berhak di dalam pribadi saya, tujuan saya untuk belajar sejarah untuk apa? Kan bukan untuk menyamakan dengan buku itu. Lalu aku madakno karo buku itu, lah untuk apa saya datang ke situs-situs itu? Gitu. Nah, cukup baca buku itu aja cukup. Percaya dengan buku. Iya kan? Nah, di situ. Pak Agus, ini berkaitan dengan Petirtan Watu Gede. Ya. Ini saya lihat airnya mengalir terus. Ya, ini begini ya. Sumbernya dari mana nih, Pak? Sebenarnya sumbernya atau mata airnya itu berasal dari sungai bawah tanah. Ya. Di mana dulu di sana itu ada gua. Nih. Di sana itu ada gua. Ya, arah sana. Gua ini Mana Pak guanya? sudah ditimbun, Pak. Ya, ditimbun. Ini adalah jalan masuk menuju gua. Sudah ditimbun sekarang. Dulu waktu belum ditimbun, mata air di ini mumbul, Pak. Sehingga mata air ini mumbul bisa lewat situ mengairi setiap lubang-lubang ini, dan lubang-lubang ini ada arcanya, disebut arca jalan darah. Sekarang arcanya gimana nih, Pak? Tinggal satu itu, Pak. Tinggal satu. Dulu banyak yang bilang ya kira-kira kalau arca ini ada kemungkinan 16 ya, sekitar tahun 72 itu tinggal 4, terus yang 3 masih bagus itu dibawa ke museum Taulan atau Kertau. Nah, disitulah sehingga arca-arca ini ada filosofi, Pak. Sebenarnya arca-arca ini ada filosofinya, jadi tidak sekedar membuat arca dan gitu. Sama suara pala itu ada filosofinya, jadi kita harus paham gitu. Kalau hanya sekedar membaca buku ya kita belajar aja di buku, iya kan? Nggak perlu menelusuri situsnya. Nah itu. Nah disitulah sehingga di sini dulu pada waktu Putri Gendetes disucikan pada kecil, kata-kata suci itu masih kecil, Pak. Ya, belum menikah. Jadi masih kecil, dia belum menikah pada waktu itu, kata-kata suci. Nah, sehingga
setiap putri itu wajib disucikan. Nah, sehingga pada waktu putri Kenedes disucikan di sini, dia bisa menyatu, mendapatkan berkah dari alam, menyatu dengan energi atau kekuatan alam, sehingga pada waktu itu dia mengeluarkan di tempat itu dirinya itu bersinar. Nah, sehingga sinar ini, ya kalau istilah sekarang disebut aura ya. Sinar ini dari kejauhan bisa kelihatan. Nah, di situ diterangkan bahwa pada waktu itu Kenangrok sempat melihat tanpa sengaja, dia melihat. Nah, kata-kata tanpa sengaja itu dari jauh, Pak. Bukan melihat seorang putri, tapi melihat cahaya itu, saya yakin. Nah, kemudian dia datang ke cahaya itu, mendatangi cahaya itu, ternyata kok seorang putri. Nah, di situ sehingga kemudian dia sadar tentang keberadaan dirinya, bahwa di sini dulu adalah Taman Bebuji, ini adalah larangan bagi seorang laki-laki masuk. Nah, di situ diterangkan bahwa kemudian Kenangrok setelah melihat tanpa sengaja ini tadi, Kenangrok kemudian lari bertanya kepada gurunya yang bernama Empu Loh Gawe. Nah, kok ada putri yang bisa bersinar? Maka diterangkan bahwa putri itu adalah Anarendra Anareswari, disebut Anarendra Anareswari, yang nanti akan melahirkan raja-raja di Nusantara atau di Jawa. Nah, di situ sehingga ini ada dasarnya, gitu loh. Nah, sehingga Kenangrok pada waktu itu masih kecil kan, dia paham itu. Nah, di situ sehingga Kenangrok tidak berani bermacam-macam kan gitu. Nah, kenapa saya katakan lari ini? Karena yakin bahwa Kenangrok takut, Pak. Karena kalau dia sampai ketahuan dia melanggar adat, nah, kalau melanggar adat itu nanti kena hukum adat. Apa hukuman adat itu? Hukuman adat itu ada dulu itu hukuman di depan batu, Pak. Di mana seorang yang melanggar adat itu di depan batu, batu itu untuk mengasah pedang, dia dipenggal. Nah, kok bisa gitu? Iya, prasasinya apa? Ada prasasinya ini batu gores ini. Ini adalah prasasti. Ini ada Ini, Pak. batu gores ini adalah bekas asahan pedang. Ya. Nah, ini bekas asahan pedang. Nah, dia dipenggal. Itu di depan batu ini dia dipenggal di depan batu ini gitu. Tapi batu ini sebenarnya tidak di sini. Saya pindah memang di sini. Lokasi awalnya di mana, Pak Agus? Berserakan, Pak, di sana-sana. Saya angkat di sini gitu loh. Jadi kalau nggak diangkat seperti ini ya eman, Pak. Kalau nggak ketahuan, akhirnya nggak ngerti ini prasasti apa bukan. Akhirnya ya sampai hilang, sampai anak Dianggap turunnya sebagai batu biasa gitu ya? Paham kan gitu. Kalau nggak ada keterangan, nggak ada apalagi barangnya hilang, nggak ada prasasinya, ya nggak ngerti. Eman. Dan hukumnya apa dhewe iki apa gak ero. Kan gitu. Karena apa? Iya. Hukum sekarang ini adalah peninggalan Belanda, Pak. Kan gitu, orang tahu semua kan gitu. Nah, ini. Nah, kalau hukum kerajaan dulu itu tidak pandang bulu. Mungkin kita tahu ya dan paham ya pada waktu peristiwa kerajaan Holling, seorang putra mahkota yang menginjak-injak pundi-pundi emas dengan mengatakan penghinaan ya kepada orang yang menaruh di situ, sehingga dia dipanggil oleh seorang raja atau rajanya atau putri Sima pada waktu itu, sehingga dia karena putra mahkota, maka yang menginjak-injak ini dia ditinggal kakinya, tangannya, gelar putra mahkotanya diambil. Setelah itu dia dibuang di hutan. Ini adalah hukum, Pak, hukumnya apa ya, hukumnya orang Jawa dulu, hukumnya waktu zaman kerajaan orang Jawa dulu. Nah, Bahkan sampai sekarang pun juga diketahui masyarakat Putri Sebenarnya- Sima atau Ratu Sima itu adil luar biasa. nah makanya Sampai anaknya sendiri ya, dihukum itu kan. nah disitulah itu kan eranya kerajaan Holling Galingja kan gitu. Nah, di situ sehingga saya terangkan tadi bahwa Putri Sima setelah menikah dengan
sisinya Kartikeya itu dibolehkan ke Kediri kan gitu. Maka di Jepara ini diwariskan kepada anak-anaknya, maka disebut warisan dari seorang ibu kepada anaknya ini disebut Mentraman. Mentraman ini sekarang ini disebut Kerajaan Mataram. Seperti itu. Nah itu harus tahu ya, paham. Nah disitulah sehingga pada waktu Putri Geledes disucikan di sini, waktu dia bersinar itu disaksikan, maka dituliskan oleh seorang empu yang bernama Empu Setiawidi. Dituliskan di dalam lontar. Lontarnya bernama Lontar Sastra Ardi. Di mana lontar ini masih ada, itu disimpan di Desa Selopenek, Dusun Selopenek, Bulengleng, Bali. Nah, juga kitabnya juga ada di sana yang disebut Kitab Katatanira Kenangrok. Saya belajarnya itu dari kitab itu. Katatanira Kenangrok itu. Nah, itu dituliskan pakai huruf bahasa Jawa kuno. Ya. Palawa itu. Ya, yang bunyinya di sini ya menunjukkan tempat ini. Bunyinya itu seperti ini. Puniki matirta tanpotoro, gumpong gumuruh rasaning wate, yang ikang anguguhono ring tanah Jawa. Ini adalah tulisan yang ada di lontar itu. Nah, Artinya? Nah, monggo tadi sing tentang apa? Ya, di situ sehingga dituliskan puniki matirta tanpotoro yang tadi kan gitu. Jadi puniki di sini itu matirta tanpotoro itu air suci yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya yang luar biasa. Gumpong gumuruh rasaning watahu itu doa. Siapa saja yang mau berdoa, ya, dan menyatu dengan sifat alam air yang ada di sini. Yang ikan angguan ring tanah Jawa, yang itu yang Maha Kuasa akan memberikan seluruh kekuasaan atau penguasaan yang ada di tanah Jawa. Maka disitulah sehingga ini dasarnya tadi disebut Putri Anarendra Anarestari. Maka disitulah setelah disucikan di sini sehingga Putri Geledes ini bersinar dan itu tanda-tanda bahwa dia itu Anarendra Anarestari yang akan melahirkan para raja-raja di tanah Jawa atau Nusantara. Ini kata-kata kekuasaan itu tadi kan gitu, sesuai dengan lontar yang ada itu loh. Nah, disitulah. Dan akhirnya terwujud Pak Agus. Iya, sampai sekarang. Geledes itu ibunda para ratu kan? Iya, sampai sekarang. Ya, ini sampai sekarang itu terwujud di situ kan gitu. Nah, disinilah sehingga tumapel, kata-kata tumapel sendiri ya. Tumapel ini berasal kata dari tumempel, Pak. Kerajaan Tumapel ini berasal kata dari tumempel, di mana kerajaan ini di bawah gunung, dikelilingi gunung yang saling menempel. Jadi Tumapel ini dikelilingi gunung. Mulai dari Arjuna, ya, Pandoman, ya, Kawi, terus Kelut sampai Semeru itu menyatu, kumpul. Nah, di situ sehingga kita itu di bawah gunung. Secara akal, logika, kalau gunung ini meletus, hancurlah Tumapel. Iya kan? Ini logika. Tapi di sini ada kekuatan yang disebut perjanjian, itu yang disebut Nuswantara, Pak. Bukan Nusantara, tapi Nuswantara. Nuswantara ini artinya adalah nu, hidup. Swan ini adalah perjanjian. Toro ini adalah kekuatan yang tidak ada bandingannya. Berarti Nuswantara itu adalah perjanjian hidup antara leluhur kita dengan alam yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya. Nah, wujudnya apa? Adat, tradisi. Nah, disitulah dulu adat dari leluhur kita itu mereka itu mensyukuri alam. Jadi kalau ada istilahnya sedekah bumi, larum saji, ya, grebek suro, ini adalah tanda-tanda mereka bersyukur kepada alam. Jadi mereka istilahnya mengerti pada alam. Alam ini dingerteni, oleh alam dingerteni, alam akan
mengerti kepada diri kita. Maka disitulah sehingga di Malang ini sampai sekarang yang disebut Gemah Ripah Lojinawi itu Kota Raharjo, jadi tidak berubah apapun. Ini Sampai sekarang bagus. iya sampai sekarang. Nah disitulah logikanya sampai sekarang gunung meletus pun tidak pernah merusak Tumapel, Pak. Mulai gunung apa, mulai tahun berapa, adakah gunung yang merusak Tumapel? Nggak ada. Kelut kemarin meletus, abunya juga nggak ke sini loh, malah ke Jogja, malah ke Surabaya, malah ke mana-mana. Termasuk Semeru, Iya. Bromo. Semeru meletus juga nggak ke sini, Bromo juga nggak ke sini. Ya, ini ada apa? Itu ada kekuatan. Nah di situ perjanjian Nuswantoro itu disebut itu, Pak. Perjanjian ada. Leluhur kita itu adalah perjanjian, itu adalah salah satu doa. Mantra lah disitulah sehingga tempat ini sampai sekarang diyakini untuk berdoa oleh orang-orang tertentu yang memiliki keyakinan terhadap leluhur ya. Biasanya tempat untuk berdoa di mana, Pak? Ya di sini, Di sini ya? ya dengan mandi Di bawah pohon ini? ya dengan mandi dan sebagainya. Ini tempat berdoa di bawah pohon beringin yang begitu besar. Tapi tentunya itu mengarah kepada airnya, karena mata airnya dulu di sini kan. Mata airnya tepat di bawah Ya, ya. nah, mengarah pada mata air. Jadi di situ sehingga supaya menyatu dengan energi air ini tadi. Tujuannya itu. Jadi air tak jalannya Jawa itu air sumber kehidupan. Ya, air adalah sumber kehidupan di mana kita itu harus menyatu dengan sumber kehidupan. Ya kan, gitu. Berarti air ini hidup, alam ini hidup. Nah, itu. Nah, itu sehingga saya yakin Tumapel ini cuman dituliskan di dalam sejarah Tumapel ini sebatas keakuan, dan itu pun kapan, tahun berapa, nggak ada, Pak. Karena di situ tertuliskan itu hanya Singosari loh, tahun 1232 apal itu wabah Singosari kan. Jadi Tumapel ini nggak ada, akhirnya yang ada Singosari. Padahal saya balik Singosari nggak ada, yang ada Tumapel. Karena apa? Perjanjian Kitab Mula-Marungung jelas, Kitab Mula-Marungung menyatakan ring Tumapel, nggak ada ring. Kalau begitu Singosari itu bagian dari Tumapel, Pak? Singosari itu sebutan, Pak. Sebutan untuk? Istilah sebutan. Di mana? Nah, ini sejarah ya. Di mana Singhasari, yang artinya itu adalah Singha, itu adalah tempat tinggal. Sari itu adalah inti, kembali. Nah, di situ sehingga pada waktu Kenaro, ya pada waktu Kertajaya di Kediri berkuasa menjadi raja, sehingga dia ingin mengalahkan Tumapel. Nah, sehingga disuruh panglima perangnya yang bernama Tunggul Ametung untuk menyerang Srima Raja Jayanata. Nah, setelah itu kalah. Nah, begitu kalah Tumapel ini, semua putri Tumapel atau kekayaan dari kerajaan Tumapel ini menjadi barang rampasan. Jadi setiap kerajaan yang kalah perang itu menjadi barang rampasan. Maka diboyong, putri-putri diboyong ke Kediri. Nah, di situ sehingga pada waktu itu Tunggul Ametung tahu bahwa Putri Gendes ini memiliki keistimewaan. Maka Tunggul Ametung tidak membawa Gendes ke Kediri, tapi tinggal di Tumapel, tetap di Tumapel. Tapi dia menghadap kepada Kertajaya, dia tidak akan kembali ke Kediri lagi. Dia ingin menjadi istilahnya untuk menjadi penguasa atau menjadi untuk mengendalikan Tumapel lah. Jadi minta kekuasaan yang ada di Tumapel. Maka dia dianggap menjadi seorang akuwu. Maka di sini disebut keakuan. Di mana keakuan ini adalah suatu kekuasaan yang dibawa kekuasaan kerajaan atau sebaran raja, akuwu. Ya, akuwu di bawah kekuasaan raja. Nah, di situ sehingga Tumapel ini di bawah kekuasaan Kediri. Itu nggak bisa diganggu gugat. Di mana setelah itu
dia kembali ke Tumapel, dia menjadi aku, maka dia menikahi Putri Kendes ini karena dia tahu bahwa Putri Kendes ini nanti akan melahirkan keturunan-keturunan raja. Maka Tunggul Ametung menikahi Kendes ini. Sehingga pada waktu dikalahkan ini, bapak dari Kendes ini kan lari, atau Sri Maharaja Jayamarta ini lari ke Panawian atau Pulau Wijen. Di sana ada prasasti yang disebut Sumur Windu. Itu ada gua, Pak. Bukan sumur ya, tapi sebutan Sumur Windu. Itu adalah gua. Ya, di mana dia bersembunyi di gua ini. Nah, disebut Sumur Windu. Nah, sehingga pada waktu Tumapel ini sudah kalah, Kenaro mencari, loh, Tumapel kalah, di manakah Putri Kendes ini? Nah, sehingga dia mencari sampai ke Panawian, ke Pulau Wijen. Tapi dia tidak bernama Kenangrok pada waktu itu. Dia memakai bernama Joko Lulo. Joko Lulo itu bisa dikatakan, Joko itu adalah seorang pemuda. Lulo itu yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki saudara. Lulo kan gitu ya. Ini pengertian orang Jawa loh, ya, Joko Lulo itu. Nah, disitulah dia akhirnya ketemu dengan bapaknya Kenaro itu di Panawian, Pulau Wijen itu. Sehingga pada waktu itu bapaknya itu sakit hati. Pertama, kerajaan dikalahkan, kedua, putrinya dirampas. Nah, dia ingin merebut kembali. Maka Kenaro atau yang bernama Joko Lulo ini menawarkan jasa untuk merebut kembali putrinya. Di situ sehingga dengan catatan ini bapaknya ini nanti disuruh memberi pelajaran. Kan tugas dari seorang tua itu memberikan ajaran kehidupan ilmu kepada putrinya. Nah, pada waktu itu kan Sri Maharaja Jayamarta belum menyampaikan ilmu-ilmunya kepada putrinya. Nah, disitulah sehingga dia disuruh menuliskan, mewujudkan ilmu-ilmunya melalui tari-tarian, gerakan-gerakan tari yang nanti akan bisa dibaca oleh Kendes. Nah, disitulah sehingga Joko Lulo atau Kenaro ini datang kepada gurunya yang bernama Mupalot. Itu ada di Desa Kapulungan. Desa Kapulungan itu perbatasan Sukorejo dan Pandaan. Nah, di sana ada sungai besar, itu ada dua prasasti batu besar. Nah, saya yakin disitulah tempatnya dulu Mupalot atau Mupalaya. Nah, disinilah sehingga dia ingin mengalahkan Tunggul Ametung karena dia tahu bahwa Putri Kendes ini sudah dinikahi oleh Tunggul Ametung dan dia tidak rela. Di situ sehingga Mupalayat atau Mupalot itu menyarankan untuk datang ke sahabatnya yang bernama Empu Gandring, lalu membuat pusaka di Pasuruan, tepatnya di daerah Banyu Biru. Terus dia datang ke sana. Dia mengatakan dia adalah muridnya Mupalot karena sahabatnya, maka dibikinkan pusaka yang luar biasa hebatnya. Di situ sehingga pada waktu pusaka ini dipegang oleh Kenaro, itu sudah jadi ya pusaka ini. Nggak mungkin nggak jadi, karena di dalam keterangan-keterangannya nggak. Itu pusaka itu belum jadi untuk membunuh ini. Padahal sudah jadi, Pak. Sudah jadi, nggak mungkin nggak jadi. Kalau sudah jadi, berarti kan dia memiliki kekuatan. Kalau belum jadi kan nggak bisa. Itu kan gitu, logikanya kan seperti itu. Berarti ini sudah jadi. Begitu dia pegang, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan Kenaro bisa merasakan bahwa kalau dia memegang pusaka itu tidak akan bisa yang mengalahkan orang yang bisa mengalahkan. Sehingga dia berpikir kalau Tunggul Ametung masih ada, mungkin Tunggul Ametung bisa membuat pusaka yang lebih hebat itu, lebih hebat dari itu. Maka Tunggul Ametung dibunuh.
dengan pusaka itu. Nah, pada waktu itu. Nah, setelah dibunuh ini sebelum meninggal, itu Empu Gandring sempat menyumpah nanti pusaka itu juga akan membunuh dirimu, Kenaro, termasuk anakmu. Dia tidak akan berhenti membunuh sebelum dia dapat 7 darah. Bukan 7 turunan, 7 darah. 7 darah. Nah, 7 turunan ludes Pak, entek. Iya kan, 7 darah. Atau 7 orang begitu Pak? 7 orang. Nah. Nah, itu. Nah, disitulah sehingga dibawa pada waktu itu oleh Kenaro. Sehingga dia datang ke Tumapel, dia mencari cara. Sehingga dia berkenalan dengan seorang punggawa Tumapel, ya, yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo itu adalah punggawa Tumapel, orang pembesar Tumapel pada waktu itu, pada waktu bawaannya Tunggal Metung. Dia berkenalan, tapi caranya juga dia tidak hanya sekedar berkenalan. Orang dulu itu kalau ingin kenalan karo wong mesti ngekek iya apa padha leweh seperti itu. Nah, itulah pusakanya itu diberikan. Aku duwe pusaka iki seperti itu. Saman bawa. Engko lek saman bawa pusaka ini, saman tidak ada orang yang bisa mengalahkan sampean. Saman kuat luar biasa, tidak ada orang yang berani. Nah, disitulah sehingga Kebo Ijo begitu memegang, kaget. Pusaka ini kok luar biasa. Maka dia bersahabat dengan Kebo Ijo, sehingga dia dibawa ke rumahnya. Nah, Kenaro ini tidur itu di rumahnya Kebo Ijo. Nah, disitulah sehingga menjadi sahabatnya. Nah, sehingga dia Kenaro ini istilahnya nyawulo, dengan ditulis seperti itu. Nyawulo itu apa? Ngabdi pada Tumapel, sambil mencari kesempatan untuk membunuh Tunggal Ametung. Nah, disitulah sehingga setelah dia itu sudah baik dengan pembesar Tumapel, maka dia datang ke bapaknya, Sri Maharaja Jayamarta. Nah, ini, tapi Sri Maharaja Jayamarta ini tidak boleh memakai nama itu, harus memakai nama lain yang disebut Empu Purwo ini tadi. Karena seorang ahli kan gitu. Nah, disitulah sehingga Kenaro mengatakan kepada Kebo Ijo untuk mengadakan acara, yaitu tari-tarian yang akan dipersembahkan oleh pada pembesar-pembesar Tumapel supaya mendapat berkah. Itu disampaikan kepada Tunggal Ametung, dan akhirnya Tunggal Ametung itu mengizini. Nah, sehingga iya nggak apa-apa. Nah, akhirnya tari-tarian ini dibawa ke Tumapel, yang intinya untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada Ken Dedes. Nah, disitulah sehingga Kenaro menyarankan, nanti kalau sampean datang ke Tumapel, jangan seperti ini, harus pakai topeng supaya tidak diketahui. Nah, ketahuan apa doa karo boros kan gitu. Nah, iya kan? Nah, harus pakai topeng. Nah, akhirnya terkenal dengan tari topeng itu, gitu loh. Itu adalah sejarahnya itu seperti itu harusnya. Jadi saling berkaitan bagus ya. Cuma saling berkaitan. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Jadi sejarah itu harus ada saling terkaitan. Kalau nggak terkait dengan alam, ya jadi sejarah itu buku ini. Kan gitu. Nah, disitulah sehingga akhirnya dia bisa menyampaikan ilmu-ilmunya, dan salah satunya itu adalah pesan nanti ada seorang laki-laki akan menyelamatkan dirimu. Itulah Ken Dedes ini, dan ini mengarah kepada sosok Kenaro. Maka disitulah sehingga Kenaro diberi cara untuk membunuh Tunggal Ametung oleh Ken Dedes. Nah, ini sudah digambar. Jadi ada apa, rekayasa pembunuhan berencana. Jadi seperti itu. Di situ sehingga pada waktu Tunggal Ametung berhasil dibunuh oleh Kenaro, Kenaro tidak menjadi Raja Tumapel. Karena apa? Tumapel masih di bawah kekuasaan Kediri.
sendiri, nggak berani dia Pak. Maka dia membuat kerajaan sendiri. Membuat kerajaan sendiri bernama apa? Kutaraja. Di mana? Di Kota Bedah. Tepatnya itu daerah selatan, daerah selatan di sana itu ada Kota Bedah ya. Itu sampai ke Tajunan, sampai ke daerah Sekarpuro, sehingga kemarin waktu ada penggalian jalan tol ternyata ditemukan situs atau bentuknya itu adalah pendopo ya, pendopo besar, batu bata besar. Pendopo itu saya yakin itu adalah istana sesuai dengan nama desanya, Sekarpuro. Sekar itu adalah kembang, kembang itu adalah kusuma, istilahnya bisa dikatakan itu adalah yang kusuma itu bisa dikatakan kusuma bangsa dan sebagainya, itu kan itu berarti kan orang-orang pilihan bumi ya, bumi pertiwi. Nah di situ saya kira puro ya, lesan Sekarpuro, puro itu adalah istana, dan saya yakin itu adalah istananya. Pura itu istana, maka di situ ada 3 nama yang memakai pura desa, ada Lesan Puro, Madyapuro, Sekarpuro. Itu berkaitan sebenarnya. Sekitar istana semua itu. Ya, saya yakin istana itu adalah rumah Pak, rumah tempat tinggal raja atau penguasa. Nah, saya yakin Madyapuro itu saya yakin itu dulu juga tempatnya istana atau rumah-rumahnya para pembesar-pembesar Kutaraja. Yang disebut besar itu adalah orang-orang menengah ya, kalangan menengah itu pembesar-pembesar ini yang disebut Madyo itu Tengah. Nah itu saya yakin seperti itu. Sama Lesan Puro itu saya yakin itu orang-orang ahli filsafat dan sebagainya yang Lesan ini ini. Lesan Puro. Nah, di situ kuat di sana. Nah, di situ sehingga pada waktu itu diterangkan bahwa Kenangrok dibunuh oleh Anusapati. Di situ. Anusapati itu kan anak dari Tunggal Ametung, iya kan? Nah, ada yang beritahu bahwa itu adalah yang membunuh bapakmu. Maka Anusapati membunuh Kenangrok. Tapi tetap di sana kerajaan ini, nggak bisa dia itu masih di sini, nggak bisa. Nah, setelah Kenangrok meninggal, yang sakit hati itu siapa? Yang sakit hati anaknya Kenangrok. Siapa anak Kenangrok? Anak Kenangrok itu ada 4 Pak, dari Kededes. Yang saya tahu itu Mahesa Wonoteleng. Mahesa Wonoteleng ini ada Kenangrok dan Kededes. Itu yang mana telah diberi kekuasaan, penguasa-kekuasaan itu di daerah Cirebon yang bernama Kerajaan Galuh. Pangeran Panji Saprang itu diberi kekuasaan di daerah Sumatera ya, Swaradipa. Terus ada lagi siapa itu, nah, ini terus dari Selir ini anak dari Ken Umang itu adalah adik Raja Kediri, memiliki anak bernama Tojoyo. Nah, saya katakan Ken itu adalah gelar bangsawan anak raja Pak. Di situ sehingga karena Sawangan Telemi jauh, maka dia menghasut adiknya yaitu Tojoyo, disuruh membunuh Anusapati. Kalau kamu nanti berhasil membunuh Anusapati, kamu bisa menjadi raja di Timoto. Akhirnya dia menyuruh orang untuk membunuh Anusapati. Setelah berhasil dibunuh, maka Tojoyo ini karena dari Kediri, karena Tumapel ini adalah penguasa Kediri, kekuasaan Kediri, Tojoyo minta kepada Raja Kediri pada waktu itu untuk menjadi raja di Tumapel. Maka Tumapel ini sudah bebas, bukan kekuasaan Kediri lagi, gitu loh. Berdiri sendiri. Ya berdiri sebagai sendiri. negara sendiri, sebagai kerajaan tapi sendiri. Gitu. Rajanya harusnya kan Tojoyo. Nah di situ sehingga diberi panji-panji pembebasan ini dibawa oleh Tojoyo. Nah,
maka Tojoyo dengan pasukannya datang dari Kediri ke Tumapel untuk menjadi raja. Sebelum datang, di situ pada waktu itu Tojoyo sebenarnya nggak tahu kalau Nisopati punya anak, anaknya bernama Ronggowuni. Nah, Ronggowuni ini akhirnya tahu kalau Tojoyo mau jadi raja Tumapel. Maka Ronggowuni ini mencegat, menghadang pasukannya Tojoyo ini. Kenapa? Sudah diintai Pak dari jauh. Nah, pengintaiannya di mana? Di Pujon. Di Pujon itu di sana ada prasasti yang disebut Batu Gilang. Itu adalah benteng Pak. Benteng Tumapel pada waktu itu. Batu Gilang ini dibikin seperti itu supaya dia bisa melihat aktivitas Kediri. Di benteng Gilang-Gilang atau Batu Gilang ini, di benteng Gilang-Gilang ini, karena itu kalau kita naik ke Bukit Macan itu kita bisa tahu Kediri itu seperti apa, sudah kelihatan. Jadi disitulah pasukan dari Tojoyo ini datang, terus ketok Diadang ya. Iya, diadang. Maka disitulah begitu datang terjadi pertempuran di situ. Tojoyo nggak siap, akhirnya kalah. Kalah berarti Panji-Panji ini kan dibawa oleh Ronggowuni. Nah, sehingga setelah berhasil mengalahkan Tojoyo ini, dia merasa bersyukur kepada alam. Maka dia membangun candi untuk pemujaan kepada alam yang disebut Candi Songgoriti. Songgoriti itu adalah pemujaan. Maka disitulah sehingga desa itu disebut desa Pujon. Pujon itu pemujaan. Pujan. Iya. Pujan karena pujaan itu. Iya. Pemujaan. Nanti untuk pemujaan. Gitu loh. Nah, di sana ada Candi Songgoriti kan juga. Nah, itu rasa syukur ya, misalnya seperti itu untuk pemujaan pada dewa. Nah, disitulah sehingga dia karena Tumapel sudah bebas, Ronggowuni ini memindahkan Kutaraja ke Tumapel, memindahkan lagi. Itu rasa syukur mereka, maka dia merasa bersyukur. Ini membuat kemegahan ya, istilahnya kemegahan ini adalah rasa syukur yang paling besar kepada alam semesta. Maka dibangunkan, Wisnuwardana membangun prasasti yang disebut Candi Jajaglu. Itu adalah candi kebesaran Pak. Maka dibangun besar, reliknya lengkap. Di Jawa Timur yang reliknya lengkap itu ada Jago saja. Tumpang. Ya, di bawahnya kan reliknya lengkap. Nah, Jajaglu. Jadi itu candi kebesaran atau pembesaran. Pendarmaan itu. Iya, pendarmaan. Bukan pendarmaan, pembesaran. Cuman di situ dikatakan pendarmaan Wisnuwardana atau Ronggowuni. Monggo. Tapi bagi saya itu adalah candi rasa syukur yang paling besar pada alam. Nah, di situ. Nah, sehingga setelah itu dia memindahkan kerajaan Kutaraja ini ke Tumapel. Nah, pindahnya dari kerajaan Kutaraja ke Tumapel ini disebut Singhasari. Singha tempat tinggal, Sari itu kembali. Jadi kembali ke tempat tinggal semula. Kerajaan apa? Tumapel. Berarti kan kerajaan Singhasari gak ono. Kan gitu. Itu kan kata itu istilah. Nah, Jadi nama Singhasari memang berasal dari kembalinya. iya, kembali kepada Kerajaan ke tinggal tempat semula. asal. Nah, gitu. Singhasari, duduk Singosari. Nah, ini. Oke. Nah, Terus Pak Agus, ini berkaitan dengan Petirtan. ya, Ini yang ternyata erat sekali hubungannya dengan Putri Gendedes, Ya. dengan putri-putri di sekeliling keraton. Memang untuk penyucian tadi kan? ya, Nah, memang untuk penyucian Tempat untuk para suci. putri. Ini sampai bisa seperti sekarang ini, dari awal ditemukan sudah terbangun seperti ini Pak? ya, dari awal tentu saja cuma digali saja Pak. Digali. Jadi dari awal ditemukan itu cuman dulu itu pernah lengkap arca-arcanya setiap lubang. Yang Ini. disebut arca Jaladhara ya, tinggal satu.
Arcanya di mana, Pak? Ini tinggal satu ini ya. Nah, Arca Jaladara. Arca Jaladara itu adalah tempat keluarnya air. Ya. Arcanya tinggal satu, sementara yang lain hilang. Yang lainnya hilang, Pak. Itu di lubang-lubang itu masih ada bekasnya. Ya. Masih ada bekasnya. Ini banyak arca, tapi sudah hilang. Ya. Seperti Parawon itu ada bekasnya. Saya yakin arca itu ada sekitar 16. Sesuai dengan lubangnya. Ya kalau soal lubang cuma 13. Saya kira ada 3 yang hilang. Kunci atau hilang. Kenapa? Mungkin untuk mengaburkan. Kenapa saya mengatakan 16? 16 kalau kita lihat dari arca ini bentuknya itu adalah bentuk dewa dan putri. Ya. Kalau batu ini, Pak, batu besar ini seperti tempat duduk itu. Oh, ini dibikin oleh komunitas Hindu. Jadi baru ya ini. Ya baru. Itu Termasuk paling barang itu juga dibikin oleh komunitas orang-orang Hindu ya. Seperti ini komunitas Kejawen ya. Sumur itu juga komunitas Kejawen. Kalau seperti ini saya sendiri yang membuat. ya. Karena apa? Nah, kalau kita suguh itu dan berdoa pun lungguh pernah gitu. Dulu nggak seperti itu ya. Tak ngambil gambar seluruhnya. Jadi seperti itu.